Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Magita Zahra Ramanisha dari jurusan Matematika dengan NIM 08. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS basis data saya, yang dimana akan membahas tentang pemahaman IRT, pemahaman normalisasi, dan pemahaman query. Yang pertama, kita akan membahas tentang pemahaman IRT atau Entity Relationship Diagram. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah representasi visual dari hubungan antara entitas dalam sebuah sistem dalam basis data, yang dimana elemen utama IRD adalah entitas, atribut, dan relasi. Oke, di sini ada IRD dari perfilman, yang dimana cabang bioskop dengan kolom-kolomnya seperti ini, lalu dia one to many studio, dan cabang bioskop juga one to many ke laporan penjualan. Lalu studio juga one to many dengan penayangan film. Lalu film mempunyai many to many dengan aktor dan sutradara, dan one to many dengan penayangan film. Lalu tiket mempunyai relasi one to one dengan reservasi. Lalu pelanggan mempunyai one to many terhadap relasi tiket. Lalu penayangan film one to many dengan tiket. Aktor dan sutradara memiliki keterhubungan melalui relasi many to many karena satu film dapat memiliki banyak aktor dan sutradara. Di sini ada tabel relasinya. Kemudian dari setiap tabel-tabel tersebut, film mempunyai primary key yaitu ID film. Atribut lainnya seperti judul, genre, durasi, dan tahun rilis. Hubungannya many to many dengan aktor karena setiap film bisa memiliki banyak aktor dan setiap aktor bisa terlibat di banyak film. Lalu many to many dengan sutradara juga karena setiap film bisa memiliki banyak sutradara dan setiap sutradara bisa menyutradarai banyak film. Lalu ada cabang bioskop. Di sini primary key-nya adalah ID cabang, lalu atribut lainnya ada nama cabang, alamat, nomor, telepon, nama manajer. Lalu hubungannya adalah one to many dengan studio, karena satu cabang memiliki banyak studio, dan one to many dengan laporan penjualan, karena satu cabang bisa memiliki banyak laporan penjualan. Kemudian ada studio, dengan primary key-nya adalah ID studio, foreign key-nya adalah ID cabang dari entitas cabang bioskop. Kemudian atribut lainnya seperti kapasitas, tipe layar, misalkan dia 2D, 3D, atau IMAX. Lalu hubungannya adalah one to many dengan penayangan karena satu studio bisa memiliki banyak jadwal penayangan. Kemudian ada penayangan. Di sini primary key-nya adalah ID penayangan, foreign key-nya adalah ID film dari entitas film, dan ID studio dari entitas studio. Kemudian atribut lainnya seperti tanggal, waktu mulai, dan durasi. Hubungannya one to many dengan tiket, yaitu satu penayangan bisa memiliki banyak tiket yang dijual. One to many juga dengan laporan penjualan karena satu penayangan dapat tercatat di beberapa laporan penjualan. Kemudian ada tiket dengan primary key-nya yaitu ID tiket, foreign key-nya adalah ID penayangan dari entitas penayangan, lalu ID pelanggan dari entitas pelanggan. Lalu atribut lainnya seperti harga, nomor tempat duduk. Hubungannya itu one-to-one dengan reservasi karena setiap tiket bisa dipesan melalui satu reservasi. Lalu kemudian yang pelanggan, di sini primary key-nya adalah ID pelanggan. Atribut lainnya adalah nama, alamat email, nomor telepon. Hubungannya adalah one to many dengan tiket karena satu pelanggan dapat membeli banyak tiket. Dan one to many juga dengan reservasi karena satu pelanggan dapat melakukan banyak reservasi. Kemudian reservasi mempunyai primary key yaitu ID reservasi, lalu foreign key-nya adalah one to one dengan tiket karena setiap tiket reservasi terkait dengan satu tiket. Atribut lainnya status reservasi, misalkan dikonfirmasi atau pending atau dibatalkan, dan ada batas waktu. Hubungannya adalah one to one dengan tiket karena setiap reservasi terkait dengan satu tiket. Lalu kemudian ada laporan penjualan, yaitu primary key-nya adalah ID laporan, lalu foreign key-nya adalah ID cabang, ID studio, ID penayangan, dan atribut lainnya adalah total tiket terjual, dan total pendapatan. Hubungannya adalah one to one dengan penayangan karena laporan dicatat untuk satu jadwal penayangan tertentu. Oke, di sini ada kardinalitas dan partisipasi.
Eh, yang pertama ada film dengan aktor dan sutradara. Kardinalitasnya adalah many to many. Partisipasinya adalah opsional karena tidak semua film memiliki daftar aktor atau sutradara yang lengkap di awal. Lalu ada cabang bioskop dengan studio. Kardinalitasnya adalah one to many. Partisipasinya adalah total karena setiap studio pasti berada di salah satu cabang bioskop. Lalu ada studio dengan penayangan, kardinalitasnya adalah one to many, karena dengan partisipasinya total, karena setiap penayangan harus diadakan di salah satu studio. Lalu ada cabang bioskop dengan laporan penjualan, itu kardinalitasnya one to many, dan partisipasinya adalah total, karena setiap laporan pasti dicatat untuk salah satu cabang bioskop. Lalu ada penayangan dengan tiket, kardinalitasnya adalah one to many, partisipasinya opsional karena tidak semua penayangan langsung memiliki tiket yang terjual. Lalu ada tiket dengan pelanggan, kardinalitasnya many to one, partisipasinya adalah opsional karena tiket bisa saja belum terjual atau sedang dalam status reservasi. Lalu yang terakhir ada tiket dengan reservasi, itu kardinalitasnya one to one, partisipasinya opsional karena tidak semua tiket dipesan melalui sistem reservasi. Entitas itu menjelaskan beberapa banyak entitas yang terlibat dalam suatu hubungan. Ini penting untuk memastikan relasi antar entitas mencerminkan kebutuhan bisnis di dunia nyata. Itu kardinalitasnya di sini kita menggunakan one to one, yaitu satu entitas berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Seperti tadi contohnya, satu cabang dapat memiliki banyak studio. Lalu many to many itu banyak entitas dapat berhubungan dengan banyak entitas lainnya. Di sini misalkan film bisa melibatkan banyak aktor dan seorang aktor bisa membintangi banyak film. Lalu one to one itu adalah satu entitas hanya berhubungan dengan tepat satu entitas lainnya. Dan sebaliknya gitu. Seperti reservasi dan tiket tadi. Lalu partisipasi ini menjelaskan apakah keberadaan suatu entitas bergantung pada hubungannya dengan entitas lain. Di sini total itu keberadaan entitas selalu bergantung pada entitas yang lain. Contohnya setiap studio pasti berlokasi di salah satu cabang. Lalu opsional ini keberadaan entitas tidak selalu bergantung pada entitas lainnya. Seperti tiket dapat terjual tanpa harus melalui proses reservasi. Ini bertujuan untuk memastikan hubungan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem serta proses yang terjadi di dunia nyata. Lalu contoh implementasi dalam SQL untuk membuat tabel film dan tabel tiket berdasarkan IRD sebelumnya. Di sini sini kita membuat tabel film, lalu dengan kolom-kolomnya ID film, judul, genre, durasi, dan tahun rilis. Di sini dengan ID film menjadi primary key-nya. Lalu membuat tabel tiket, yaitu create tabel tiket dengan kolom-kolomnya ID tiket ini sebagai primary key-nya, ID penayangan, ID pelanggan, harga tempat duduk, dan tempat duduk. Di sini foreign key-nya adalah ID penayangan dan ID pelanggan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke pemahaman soal normalisasi. Ini merupakan tabel awal mengandung 25 nomor dengan beberapa nomor. Lalu kita akan mencari tabel 1NF. Karena pada tabel awal tidak terdapat duplikasi data dan telah memenuhi syarat 1NF, maka tabel tersebut sudah dalam bentuk 1NF. Selanjutnya kita akan mencari tabel 2NF karena terdapat ketergantungan parsial, yaitu terdapat beberapa kolom dan kunci yang bergantung pada sebagian dari kunci utama, bukan pada seluruh kunci utama, maka perlu dilakukan proses 2NF. Untuk memenuhi 2NF, kita perlu memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah, sehingga setiap tabel memiliki kunci utama yang unik dan setiap kolom dan kunci sepenuhnya tergantung pada seluruh kunci utama. Nah, di sini ada tabel fakultas. Pada tabel fakultas terdapat nama fakultas yang sama dengan ID fakultas yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat menghapus salah satunya, yaitu F6 di sini. Yang kita hapus. Jadi, humaniora memiliki ID fakultas F4. Lalu, pada tabel program studi,
terdapat nama program studi serta ID fakultas yang sama namun dengan ID program studi yang berbeda. Oleh karena itu dapat dihapus salah satunya yaitu PS16 dan PS17. Lalu karena sebelumnya ID fakultas F6 sudah dihapus, maka mengganti ID F6 dengan F4. Kemudian ada tabel mahasiswa, karena sebelumnya ID program studi PS17 dan PS16 dihapus, maka kita perlu mengganti PS17 menjadi PS10 dan PS16 menjadi PS11. Nah, karena sebelumnya ID program studi PS17 dan PS16 sudah dihapus, maka kita merubah PS17 menjadi PS10 dan PS16 menjadi PS11 pada tabel jadwal. Tabel dosen, tabel kuliah, dan tabel nilai sudah merupakan 2NF. Lalu untuk tabel 3NF, karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan fungsional transitif dalam setiap atribut pada kunci utama, maka sudah memenuhi kriteria 3NF. Untuk tabel BCNF, karena pada setiap tabel 2NF sudah memenuhi aturan BCNF, yaitu setiap determinan non kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama, maka sudah memenuhi kriteria BCNF. Lalu pada tabel 4NF, karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan multivariabel, yaitu ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non kunci terhadap atribut non kunci di luar kunci utama, maka tabel sudah memenuhi kriteria 4NF. Lalu untuk tabel 4NF, karena pada setiap tabel 2NF tidak terdapat ketergantungan bergabung atau joint dependency, maka sudah memenuhi kriteria 5NF. Oke, di sini ada tabel relasional. Ini ada mahasiswa, mata kuliah, dosen, fakultas, jadwal, program studi, nilai. Dan nilai di sini deskripsi tabelnya. Tabel mata kuliah ini ada ID mata kuliah, lalu ID mata kuliah, lalu nama mata kuliah. Di sini ID mata kuliah menjadi primary key. Lalu tabel dosen, di sini ID dosen menjadi primary key, lalu nama dosen dan alamat dosen. Lalu ada tabel fakultas, di sini ID fakultas menjadi primary key dan nama fakultas. Tabel mahasiswa, yaitu ID mahasiswa menjadi primary key, lalu nama mahasiswa dan ID program studi. ID program studi di sini menjadi foreign key. Lalu ada tabel program studi, ID program studi ini menjadi primary key, lalu ada nama program studi dan ID fakultas. ID fakultas di sini menjadi foreign key. Lalu ada tabel jadwal. Tabel jadwal ini ada ID jadwal dengan primary key, lalu ada ID mata kuliah, di sini menjadi foreign key, ID dosen menjadi foreign key, ID program studi juga foreign key, dan kolom-kolom yang lainnya yaitu ruangan, semester, tahun, dan jadwal kuliah. Tabel nilai, di sini ada ID mahasiswa. Di sini dia menjadi primary key dan foreign key. Lalu ID jadwal, di sini dia juga primary key serta foreign key dan nilai. Di sini ada DDL SQL-nya, di mana kita membuat tabel yang sudah kita normalisasi sebelumnya. Di sini kita create table universitas info, memasukkan kolom-kolomnya yaitu ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID dosen, nama dosen, alamat dosen, ID program studi, nama program studi, ID fakultas, nama fakultas, ID mata kuliah, nama mata kuliah, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah, dan nilai. Nah, ini untuk membentuk tabelnya, ini kita perlu insert into universitas info dan memasukkan tabel-tabel tadi. Lalu create table dosen. Di sini ada ID dosen, nama dosen, alamat dosen. Lalu create table fakultas, ada ID fakultas dan nama fakultas. Lalu creatable program studi, di mana ID program studi menjadi primary key, nama program studi, ID fakultas dengan foreign key-nya adalah ID fakultas. Lalu ada creatable mahasiswa dengan ID mahasiswa, di sini primary key, nama mahasiswa, ID program studi dengan foreign key-nya adalah ID program studi. Lalu creatable jadwal, di sini ada ID jadwal dengan primary key,
dan ID mata kuliah, ID dosen, ID program studi, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah, dan foreign key-nya adalah ID mata kuliah, ID dosen, dan ID program studi. Lalu create mata kuliah, di sini ada ID mata kuliah dengan primary key dan nama mata kuliah. Lalu create tabel nilai, kita ada ID mahasiswa, ID jadwal, nilai. Di sini primary key-nya adalah ID mahasiswa dan ID jadwal. Lalu foreign key-nya adalah ID mahasiswa dan ID jadwal. Nah, ini merupakan skema relasional yang dimana nilai itu keterhubungan dengan jadwal dan mahasiswa, lalu jadwalnya keterhubungan dengan dosen, mata kuliah, program studi, dan mahasiswa keterhubungan dengan program studi. Lalu program studi ini keterhubungan dengan fakultas. Lalu selanjutnya kita akan membahas soal tentang pemahaman query. Satu, itu untuk perbandingan program studi berdasarkan persentase kelulusan, itu diminta untuk membandingkan persentase kelulusan mahasiswa yang dimana nilainya lebih dari sama dengan 10 di masing-masing program studi. Lalu diminta untuk menampilkan nama program studi dan persentase kelulusannya. Di sini laut itu digunakan untuk menghitung persentase kelulusan dengan membagi jumlah mahasiswa yang lulus dengan total mahasiswa, lalu mengalikannya dengan 100 dan membulatkan hasilnya hingga 2 angka desimal. Lalu count case when n nilai lebih dari sama dengan 60 dan 1n itu untuk menghitung jumlah mahasiswa yang lulus yang dimana nilainya lebih dari sama dengan 60 dalam setiap program studi. Nah, di sini ada join mahasiswa, join nilai, dan join jadwal. Lalu kita group by berdasarkan nama program studi untuk mengelompokkan data berdasarkan program studi untuk menghitung persentase kelulusan per program studi. Lalu ada order by persentase kelulusan dates itu untuk mengurutkan hasil berdasarkan persentase kelulusan tertinggi. Kemudian nomor 2 ada evaluasi distribusi nilai mahasiswa, diminta untuk menghitung distribusi nilai A, B, C, D, E untuk setiap mata kuliah dan program studi. Lalu diminta menampilkan nama mata kuliah dan program studi dan jumlah nilai untuk masing-masing kategori. Dan di sini kita buat case-nya, di mana rentan nilainya itu A itu berdasarkan 80 sampai 100, B itu 70 sampai 79, C itu 60 sampai 69, D itu 50 sampai 59, dan E itu kurang dari 50. Lalu di sini kita join mahasiswa, join program studi, join jadwal, dan join mata kuliah. Lalu kita order by berdasarkan nama mata kuliah, nama program studi, dan nilai. Desk itu untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama program studi, nama mata kuliah, dan nilai tertinggi. Lalu yang ketiga ada kolaborasi dalam pengajar mata kuliah. Di sini diminta untuk menampilkan daftar mata kuliah yang diajar oleh lebih dari satu dosen, termasuk nama mata kuliah dan daftar nama dosen yang mengajar. Oke, di sini ada string at nama dosen, koma, itu untuk menggabungkan nama-nama dosen yang mengajar mata kuliah yang sama dengan dipisahkan oleh koma. Lalu group by di sini, group by ID mata kuliah itu untuk mengelompokkan hasil berdasarkan mata kuliah. Lalu having count distinct ID dosen lebih dari satu itu untuk menyaring hasil hanya untuk menampilkan mata kuliah yang diajarkan lebih dari satu dosen. Lalu kita order by berdasarkan nama mata kuliah untuk mengurutkan hasil berdasarkan nama mata kuliah. Lalu yang keempat ada perbandingan fakultas berdasarkan IPK rata-rata, yaitu diminta untuk membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di setiap fakultas dan diminta menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Di sini ada round FN nilai 2 itu untuk menghitung rata-rata nilai mahasiswa dan membulatkan hasilnya hingga 2 angka desimal. Lalu kita order by, lalu di sini join mahasiswa, join program studi, join fakultas, dan di sini kita group by berdasarkan nama fakultas, yaitu untuk mengelompokkan hasil berdasarkan nama fakultas untuk menghitung rata-rata nilai di setiap fakultas. Lalu kita order by berdasarkan rata-rata nilai dash, itu mengurutkan hasil berdasarkan rata-rata nilai tertinggi. Lalu yang kelima ada soal tentang apakah ada mahasiswa dengan performa terbaik secara konsisten. Lalu kita diminta untuk menentukan apakah ada mahasiswa yang memiliki nilai rata-rata tertinggi secara konsisten di setiap semester dalam suatu program studi tertentu. Jika ada, tampilkan ID mahasiswa, nama mahasiswa, nama program studi, dan
rata-rata nilai untuk setiap semester. Jika tidak ada mahasiswa yang memenuhi kriteria, maka harus mengembalikan hasil kosong tersebut. Untuk menentukan hal di atas, perlu memperlihatkan kriteria sebagai berikut. Seorang mahasiswa dianggap memiliki performa terbaik secara konsisten jika ia memiliki nilai rata-rata tertinggi di semua semester yang diikutinya, dan hasil harus difilter untuk program studi tertentu. Nah, di sini konsepnya itu filter program studi. Dalam query ini data difilter untuk mencakup mahasiswa dari satu program studi tertentu. Misalnya PSID program studi kita ubah menjadi ID program studinya. Di sini saya memakai S3 itu matematika. Lalu kita order by berdasarkan ID mahasiswa, maka tampilan akan keluar seperti ini. Lalu di sini saya juga mencoba memunculkan semua program studi. Di sini menampilkan semua nama program studi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.